Shalom, ketemu lagi dengan saya dalam segmen Teduh with SS. Pada kesempatan ini kita akan berbicara satu tema yang berjudul Jangan Menyerah. Kita baca satu ayat dalam Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang kedua. Ibrani 12, ayat yang kedua. Saya akan bacakan. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika pergumulan hidup mengaburkan pandangan kita, saya tahu bahwa pergumulan hidup bisa mengaburkan kadang-kadang pandangan kita ke depan tentang masa depan yang lebih baik. Dan ketika pergumulan hidup ini, sekali lagi saya katakan, mengaburkan pandangan kita, maka kita harus memandang tujuan kita di depan dengan mata iman. Dengan mata iman. Kitab Ibrani yang baru saja kita baca mendorong kita untuk tekun di dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Dan dikatakan melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Mata yang tertuju kepada Yesus, tentu dengan mata iman. Ketika kita dalam hidup ini, dalam perjalanan hidup, dalam pergumulan kita, merasa ingin menyerah, itulah saatnya kita untuk mengingat bahwa Yesus pernah menderita mati di kayu salib, tidak hanya untuk menebus dosa kita, tetapi saat ini Dia juga sedang memampukan kita untuk menanggung pergumulan yang kita hadapi sampai suatu saat nanti kita bertemu muka dengan Tuhan. Jadi saya mau katakan dalam kesempatan ini, dalam kita menghadapi pergumulan hidup ini, Tuhan terus akan memampukan kita sampai kita bertemu dengan Tuhan di dalam kemuliaannya yang kekal dan bertemu dengan Dia muka dengan muka. Dia akan memampukan kita. Rasul Paulus mengatakan di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-13, ini adalah ayat yang sangat cukup terkenal. Dikatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, kata Rasul Paulus, yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi persoalan-persoalan, pergumulan-pergumulan kita di hari-hari ini
yakinlah kita dapat menanggungnya. Kita dapat menanggungnya dengan mata tertuju kepada Tuhan. Segala perkara, baik itu pergumulan hidup, baik itu masalah pekerjaan, masalah sakit penyakit, ujian, pencobaan, kita sanggup menanggungnya karena firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan akan memampukan kita untuk menanggung segala tekanan bahkan pergumulan hidup kita. Untuk itu di hari-hari yang sukar ini, mari kita terus memandang kepada Yesus bahwa Dia Allah yang baik, Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia akan menuntun, membimbing kita, bahkan memelihara, memberkati, dengan catatan kita harus berjalan dengan iman. Mata kita tertuju kepada Tuhan dengan iman. Saya tahu bahwa pergumulan kita di akhir-akhir ini berat. Di tengah kesulitan ini, di tengah pergumulan kita yang berat ini, mari kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kata-kata bijak yang saya katakan beberapa waktu yang lalu, kita bisa melampaui, kita bisa melalui segala tekanan badai dalam kehidupan sekencang apapun yang ingin sepertinya menjatuhkan kita. Kita bisa melawan semua itu dengan satu tekad, yaitu kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Melakukan kebenaran firman Tuhan. Jangan ada firman Tuhan yang kita abaikan. Jangan kita meremehkan firman Tuhan. Amsal 13 ayat yang ke-13 mengatakan, kita akan baca. Amsal 13 ayat yang ke-13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah atau firman itu akan menerima balasan. Kalau dalam terjemahan lain dikatakan akan menerima berkat dan pemeliharaan Tuhan. Biarlah ini menjadi kekuatan bagi kita untuk kita terus memandang ke depan dengan mata iman. Dan Tuhan akan memampukan kita melalui badai kehidupan ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.